Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri Ali Azhar Zulfa dan rekan saya Nita Nurlaila. Di sini kami akan menjelaskan mengenai metode PTK atau penelitian tindakan kelas. Yang pertama mengenai definisi PTK. PTK adalah suatu bentuk penelitian yang bersifat reflektif, parsitifatif, dan kolaboratif dengan melakukan tindakan tertentu agar dapat memperbaiki atau meningkatkan praktek pembelajaran di kelas secara lebih profesional. Kemudian yang kedua ada tujuan dan manfaat dari PTK. Yang pertama sebagai inovasi pembelajaran, kemudian sebagai untuk memperbaiki kualitas pembelajaran, pengembangan kurikulum, kemudian ada peningkatan profesionalisme guru, peningkatan proses belajar peserta didik, dan yang terakhir untuk perbaikan situasi pada tempat praktik yang dilakukan. Selanjutnya yang ketiga mengenai karakteristik dari PTK. Yang pertama dilakukan oleh guru kelas. Selanjutnya ada permasalahan dan mendesak di dalam kelas. Kemudian diawali dengan refleksi dirinya. Fokus perhatian adalah proses pembelajaran guru dan siswa melalui interaksi. Kemudian ada upaya perbaikan dan peningkatan proses pembelajaran secara terus-menerus. Tidak untuk digeneralisasikan, tidak perlu populasi atau sampel, tidak perlu adanya kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kemudian yang terakhir proses penelitian melalui siklus. Selanjutnya pembahasan mengenai prinsip dari PTK. Yang pertama tidak mengganggu komitmen sebagai guru. Kemudian metode pengumpulan data tidak mengganggu proses pembelajaran. Selanjutnya penggunaan metodologi yang reliable. Kemudian guru mengikuti prosedur etika profesionalitas. Selanjutnya permasalahan tidak dilihat terbatas dalam konteks kelas, tapi perspektif misi sekolah secara keseluruhan. Selanjutnya dilakukan dengan kolaborasi. Kegiatan dilakukan dalam lingkungan pembelajaran yang alamiah atau rutinitas. Kemudian yang terakhir, tindakan secara konkret. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai bidang kajian dalam PTK. Nah, bidang kajian dalam PTK yang pertama adalah masalah belajar siswa, kemudian perubahan sikap dan nilai, strategi pembelajaran, evaluasi pembelajaran, media pembelajaran, dan yang terakhir adalah kurikulum pendidikan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai prosedur PTK. Prosedur PTK terdiri dari 4 langkah. Yang pertama ada perencanaan, kedua ada tindakan, ketiga ada observasi, keempat ada refleksi. Langkah yang pertama ada perencanaan atau planning. Terdiri dari identifikasi masalah dan rumusan masalah. Pada bagian identifikasi masalah, ditentukan variabel terikat, yaitu masalah yang dihadapi di kelas sehari-hari, contohnya seperti hasil belajar, aktivitas belajar, dan yang lainnya. Kemudian ditentukan variabel bebas, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan. Contohnya adalah karena belum digunakan sarana yang tepat untuk pembelajaran. Kemudian ada rumusan masalah. Rumusan masalah ini harus jelas, spesifik, dan operasional, serta mengarah pada jenis data yang perlu dikumpulkan. Rumusan masalah ini dibentuk dalam kalimat tanya. Contohnya adalah, apakah penerapan X dapat meningkatkan Y bagi siswa? Langkah yang kedua yaitu ada tindakan. Tindakan ini terdiri dari desain penelitian dan membuat proposal PTK. Pada desain penelitian, peneliti harus menentukan judul PTK serta menentukan jenis penelitian yang akan diteliti. Judul PTK ini contohnya seperti upaya peningkatan Y melalui penerapan X bagi siswa, peningkatan Y melalui X pada siswa, dan yang lain-lain. Pada jenis penelitian terdiri dari kuantitatif korelasional, kuantitatif eksperimen, dan kualitatif. Selanjutnya peneliti juga harus membuat proposal PTK. Proposal PTK ini terdiri dari judul, bab 1 pendahuluan, bab 3 landasan teori, bab 3 metodologi penelitian, serta daftar pustaka. Kemudian langkah yang ketiga ada observasi. Observasi ini terdiri dari pengambilan data dan pengolahan data. Pada bagian pengambilan data, peneliti melaksanakan penelitian tindakan kelas dengan data yang dikumpulkan sesuai dengan variabel penelitian. Peneliti juga menyiapkan semua perangkat dan instrumen yang dibutuhkan saat melaksanakan penelitian tindakan kelas. Tidak lupa peneliti harus mendokumentasikan pelaksanaan PTK dengan rekaman video agar berguna saat analisis data. Selanjutnya ada pengolahan data atau analisis data. Pada langkah pengolahan atau analisis data ini, data yang diperoleh harus dianalisis dan disajikan agar bisa dipahami oleh pembaca laporan PTK. Analisis data ini tidak harus menggunakan statistik yang rumit, serta data yang diperoleh dihubungkan dengan pertanyaan penelitian dan tujuan. Data yang diperoleh juga perlu disajikan dengan mudah agar dipahami oleh pembaca. Data dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik, diagram batang, diagram kue, atau deskripsi. Yang terakhir adalah refleksi, di mana peneliti harus membuat laporan penelitian tindakan kelas yang sudah dilakukan. Laporan PTK ini terdiri dari proposal, bab 1, bab 2, bab 3, serta hasil dan pembahasan dan kesimpulan, yaitu bab 4 dan bab 5. Kemudian dilanjutkan dengan publikasi. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai penelitian tindakan kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.